Kemudian di pusat kota Anda bisa melihat ada menara Alfa Omega. Wow, ini tempat nongkrong yang bagus teman-teman. Ya oke, kita masuk pusat pertokoan yang ada di Tomohon. Ini dia kawasan di kaki Gunung Lokon, Wow, keren ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Del Lokon ya, Om Joni akan coba naik ke atas. Yang itu ada yang keluar asap itu? Itu apa? Itu kawah lava. Oh, iya, masih aktif itu. jadi seperti sambuban perahu. Sayang para teman-teman nggak bisa cium harum. Ini harumnya teman-teman. Wow. Ini Soada ya. Bersama dengan Bang Erik kita ngopi dulu. Bro Sofyan, apa kabar? Kabar baik. Wah, luar biasa. Ini dengan istrinya, wow keren. Intinya seminggu kita bekerja sibuk. Ya. Ini waktunya ya kita manfaatkan untuk keluarga. Wow, mantap sekali. Ini dia keren. Danau Lino. Wow, luar biasa ya pemandangannya. Gimana peminat yang ada di kafe yang pertama dapat dengan sini sama banyak ya? Atau banyak di atas? Sekarang yang di atas yang banyak. Oh. Om Joni bersama dengan Pak Botak ya di sini. Ya, ini dia transportasi tradisional. Kalau misalnya seperti ini kan sudah jadi ini apa Pak Hari? Ini sudah ada yang beli atau? Belum, pajangan. Oh, ini pajangan. Ini semua yang lagi pajangan semua. Nah, ini nomor HP-nya 085395500100. Oh, didesain sendiri ya, customize ya sesuai keinginan customer ya. Oke, Ferdinand luar biasa ya. Semoga bisnisnya sukses. Nah, teman-teman, hubungi di sini ya. Ya, hubungi di sini. Ya, Anda bisa lihat ya. Nah, ini dia. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni ya. Dalam program Bedah Wisata Nyur Melambai. Wow, keren ya. Hari ini tanggal 2 November tahun 2023. Ya, di atas di lantai 4 ya, di Puncak Tikala. Ini Om Joni bilang Puncak Tikala ya. Kira-kira jam 6 pagi Om Joni bangun pagi tadi ya. Kemudian sempat jalan jalan pagi sebentar ya, jam 5. Kemudian saat ini ya jam 6 ya, jam 6 lewat seperempat. Dan Om Joni menikmati suasana pagi yang begitu indah di Kota Manado. Ini seputaran Tikala. Kalau Anda lihat di belakang Om Joni, itu adalah Tikala, ya, Tikala Ares, Tikala Kumaraka itu ya, teman-teman. Ini Tikala Ares dan sebelahnya Tikala Kumaraka. Itu bisa kelihatan dari sebelah sini. Juga di sebelah kanan kiri Om Joni dan di sebelah kanan Om Joni itu Tikala Ares dan di belakangnya juga Tikala Kumaraka. Hari ini teman-teman ada program spesial kita dalam bicara tentang wisata Nyur Melambai. Kita akan membahas tentang objek-objek wisata yang ada di kota Tomohon. Wow, keren. Jadi tidak semuanya Om Joni ingin sampaikan. Paling tidak Om Joni akan coba menyampaikan di city tour ya, di sekitar pusat kota ya. Perjalanan kita radius dari pusat kota kira-kira ya 5 sampai 10 menit saja ya, di pusat kota saja, jadi tidak kemana-mana ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut Om Joni mau ini sarapan pagi ya. Ini sarapan pagi telur setengah matang ya. Dan nantinya Om Joni akan minum kopi juga ya, seperti biasa kopi susu ya teman-teman. Wow, keren ya, untuk kesehatan ya. Ini telur setengah matang ya, menjadi makan dulu.
Keren ya. Biasakan dengan telur setengah matang pada pagi hari ya, sebelum beraktivitas. Ya kalau Anda dengan roti juga boleh ya. Nasi juga boleh ya. Keren. Terkait dengan beda wisata Nyur Melambai. Jadi sekali lagi Om Joni katakan bahwa Om Joni akan mengambil, mereview teman-teman ya, video tidak begitu lama, video tahun lalu ya, tahun lalu sampai dengan tahun ini. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menginformasikan ya buat teman-teman semuanya. Kira-kira apa dan bagaimana ya, kira-kira Anda mau planning ya, berwisata di Sulawesi Utara. Oke teman-teman, Anda mungkin pernah dengar kota Tomohon ya. Pasti Anda pernah dengar karena memang Tomohon itu merupakan gudangnya objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian dikatakan begitu ya, begitu banyak objek wisata yang ya tersebar di kota Tomohon teman-teman ya. Dan perlu Anda katakan bahwa kota Tomohon itu ya, itu relatif dekat ya dengan Manado, relatif dekat. Jadi teman-teman ya, silakan Anda buat planning untuk berwisata di kota Tomohon. Dan Om Joni mau kasih tahu buat teman-teman semuanya ya, Om Joni ingin pakai Google ya, Google Map. Jadi Anda dari Bandar Udara Samratulangi ya, tentunya pintu masuk ya, dominan ya, Bandar Udara Samratulangi. Ada juga mungkin kapal ya, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manado ya teman-teman. Tapi dominan itu ya Bandar Udara Samratulangi. Jika Anda mau ke Tomohon, ya saya coba pakai Google Map ya. Perjalanan dari Tikala, ya Om Joni berada di Tikala ini teman-teman, menuju ke Tomohon, persis di pusat kota ya, di Menara Alfa Omega. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, menggunakan ya estimasi waktu ya, menggunakan Google Map. Nah ini teman-teman ya, ini kita mulai menuju Alfa Omega. Ya, perjalanan kita ya dari Tikala menuju Alfa Omega persis di pusat kota itu 40 menit. Benar-benar 40 menit teman-teman ya. Jadi waktu yang kita tempuh dari Tikala 40 menit. Kalau dari bandara ya let's say mungkin 1 jam ya teman-teman. Itu tiba di pusat kota Tomohon ya, Alfa Omega ya, di Menara Alfa Omega. Ya, oke. Bagi Anda yang mungkin dengan tim ya, dengan rombongan ya, Anda mungkin bisa langsung ke hotel ya, prepare dulu ya, persiapan ke hotel, lalu Anda bisa program ya untuk city tour ya, kota Tomohon. Namun Anda backpacker ya bisa saja Anda langsung, tapi sebaiknya Om Joni sarankan itu langsung ke hotel ya. Ke hotel, kemudian di Tomohon banyak hotel teman-teman ya, Anda bisa cari hotel apa saja yang ada di Tomohon ya, ada hotel berbintang ya teman-teman, hotel melati, semuanya ada di kota Tomohon. Nah, saran Om Joni silakan ya, Anda ya teman-teman nginap di Tomohon supaya lebih fleksibel ya, lebih enak ya teman-teman. Jika Anda dari Manado, memang nginap di Manado, memang waktunya tadi Om Joni katakan bisa 40 menit sampai di kota Tomohon ya, dari kota Manado. Itu kalau pun misalnya tidak macet teman-teman ya. Kalau macet bisa 1 jam ya. Oke. Sekali lagi, kalau Anda berada dari bandara, Anda bisa menggunakan angkutan bandara ya, transportasi bandara ya.
Ada transportasi bandara, pasti biaya angkutannya di atas 100 ribuan ya teman-teman ya. Di atas 100 ribuan, mungkin kira-kira 150 ribu ya, sampai di hotel-hotel yang ada di hotel-hotel yang ada di Kota Tomohon. Anda juga bisa menggunakan mobil online ya dari bandara. Kalau dari bandara Anda jalan sedikit saja. Ya, kalau Anda backpacker, Anda jalan mungkin 5 menit keluar dari bandara, Anda langsung searching mobil ya atau motor menuju Tomohon. Ya, Kota Tomohon. Ya, kalau Anda backpacker ya tidak tim, ya Anda bisa pakai motor ya, Gojek. Oke, Om Joni pernah naik kendaraan mobil online ya dari Kota Manado ya ke Tomohon, itu bayar kira-kira sekitar 110 ribu ya. Ya seperti itu mungkin ya, biaya yang dikeluarkan di atas 100 ribuan. Nah, silakan kalau Anda backpacker, Anda nginap di Kota Tomohon. Sorry, ini ada pesawat. Jadi di Tikala ini adalah jalur pesawat. Pagi pasti ramai, banyak pesawat. Oke teman-teman, jadi silakan Anda nginap. Lalu teman-teman, Anda planning hari pertama ya city tour ya, Kota Tomohon. Kota Tomohon itu tidak besar teman-teman, kecil ya, tidak begitu besar, kota sedang lah. Lalu objek wisata itu kira-kira dari pusat kota sampai ada 5 menit sampai 20 menit dari pusat kota. Jadi relatif terjangkau teman-teman ya, mudah sekali. Nah teman-teman, hari pertama ya saya sarankan buat Anda ya, ini penting buat Anda sekalian. Kalau Anda mungkin dengan tim ya, Anda punya bis ya, Anda mungkin bisa keluar juga dari Kota Tomohon, wisata yang ada di luar Tomohon. Tetapi kalau Anda mungkin sendiri dan mungkin Anda bisa menggunakan mobil online ya, Anda bisa ke wisata yang ada di dekat-dekat dari pusat kota. Nah, Om Joni sarankan Anda jalan ya di pusat kota. Anda berfoto di Menara Alfa Omega ya. Jadi sebelum kemana-mana, Anda di Alfa Omega ya, Menara Alfa Omega. Di situ pusat kota ya, Anda keliling ya. Sebaiknya Om Joni sarankan ketika Anda di Menara Alfa Omega, Anda berfoto ya. Kemudian Anda bisa ambil bendi ya. Bendi itu apa ya? Dokar ya. Jadi angkutan tradisional yang ada di Tomohon, dan Anda keliling. Jadi Anda keliling dengan bendi ya. Itu bisa ya nego berapa harganya, bisa saja 50 sampai 100 ribu. Keliling ya. Dekat kok. Anda dari Menara Alfa Omega, kemudian Anda terus ke Pagoda ya. Itu pakai bendi juga boleh sebenarnya ya. Itu kan menarik ya. Muter ya, kemudian itu objek wisata yang kedua itu Pagoda itu ya, itu vihara yang besar di Sulawesi Utara, itu di situ ya. Ada menaranya ya. Dan Anda bisa berfoto-foto di situ ya, menikmati suasana. Ya, kemudian Anda bisa melihat ya suasana Kota Tomohon dengan Gunung Lokonnya yang keren ya teman-teman. Tadi yang Om Joni katakan di Pagoda di situ, lalu Anda muter lagi ya pakai bendi itu ya. Angkutan tradisional. Anda kalau backpacker ya, Om Joni sarankan mungkin Anda 1 orang 2 orang ya. 2 orang cukup, mungkin Anda 3 orang juga boleh. Ya, sambil ya Anda menikmati suasana Kota Tomohon. Ya Om Joni sarankan ketika Anda jalan itu cocok itu pada sore hari ya, atau pagi hari boleh. Ya. Nah dari tadi Pagoda itu ya, yang vihara itu, Anda menuju ke, Om Joni sarankan lagi, Anda menuju ke ini lagi ya, ke kanan kalau Om Joni ke arah timur ke selatan itu, menuju ke pasar ekstrim ya, Pasar Tomohon.
Wow, keren ya. Jadi kalau Anda pagi mungkin ya, Anda jalan pagi, Anda bisa sarapan ya, ngopi teh di pasar Tomohon. Itu keren. Nah, itu perjalanan ya. Hari pertama Anda dengan bendi ya, mutar-mutar ya sampai di situ. Nah, Anda bisa menikmati suasana di pasar Tomohon. Itu bagus, teman-teman ya. Ya, Anda yang melihat yang ekstrim-ekstrim biasanya ada di situ. Tapi sekarang ada beberapa binatang yang sudah dilarang pemerintah, seperti anjing itu dilarang memang ya. Ya, Om Joni sendiri tidak senang kalau misalnya anjing itu dipajang ya, karena anjing itu merupakan binatang piaraan. Namun Anda bisa menikmati sana ular ya. Ular ya ada di sana ya, kalau di pasar ekstrim. Ular, kemudian ada apa ya, tikus, kelelawar, lengkap di sana teman-teman ya. Anda bisa nikmati, melihat, ya, berfoto-foto di pasar ekstrim. Nah, dari pasar ekstrim ya, ini dekat sekali sebenarnya teman-teman. Anda bisa sebenarnya dengan bendi itu ya, bendi dokar tadi ya. Ya, itu kalau Om Joni katakan Anda kalau pagi udah jalan kira-kira jam 7 pagi ya, dari mana, dari Menara Alfa Omega itu kira-kira jam 10 tadi ya, sudah di Pasar Bersehati setelah dari Vihara. Kira-kira jam 10 Anda kan tadi mau sarapan pagi atau makan siang juga di situ boleh. Lalu Anda bisa lanjut ya ke rumah panggung. Itu kira-kira dari situ 30 menit dengan dokar ya. Dokar itu tadi ya. Rumah panggung ya, itu kira-kira jam-jam setengah 12, jam 11 sudah di situ teman-teman ya. Di situ ada banyak orang-orang kerja ya. Anda bisa diskusi, tanya kepada orang-orang kerja jam apa ya, tadi jam berapa, jam 11 ya, Anda diskusi, Anda ngomong, Anda bertanya ya, foto-foto tentang rumah panggung itu di Woloan teman-teman ya, di Woloan ya. Itu hari itu Anda bisa menikmati ya suasana pusat kota. Kemudian Anda bisa bertanya, kemudian bagaimana misalnya cara pembuatan dari bahan apa, kayu apa, kalau kayunya diambil dari mana, kemudian cara pesan bagaimana, kemudian kalau delivery ke luar Manado berapa lama ya, atau luar Tomohon dan luar Sulawesi Utara berapa lama delivery, kemudian masang. Anda bisa bertanya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ya, Om Joni ngopi dulu. Ngopi ya. Wah, keren. Nah, Anda udah clear ya. Siang selesai program Anda menelusuri objek wisata di dalam kota ya tadi. Ya, seperti Om Joni bilang tadi, dari Menara Alfa Omega, Anda sudah ke Pagoda tadi, kemudian Anda sudah ke Pasar Ekstrim, kemudian Anda sudah ke mana? Ke rumah panggung yang ada di Woloan. Ya, mungkin di sekitar situ Anda bisa berfoto juga di kantor wali kota. Ya, dekat situ teman-teman. Ya, namanya Anda, saya sudah tiba di Tomohon, ini kantor wali kota. Dan juga ada di situ Polres, ya dekat-dekat situ teman-teman ya. Ya, oke. Anda sudah selesai siang hari sampai dengan setengah hari, sampai jam 1 dah makan siang di situ. Ya, makan siang di mana? Di daerah Woloan ya, mungkin kembali ke pusat kota, cari makan siang di pusat kota. Nah, selanjutnya ya, ini Om Joni sarankan lagi ya teman-teman, pada sore hari teman-teman ya, kira-kira ya jam-jam 3 begitu ya, Anda ke Bukit Doa. Keren ya, Bukit Doa Tomohon. Nah ya, menggunakan apa ya, mungkin Anda karena dia agak jauh sedikit ya, Anda menggunakan motor ya,
kalau Anda backpacker tadi menggunakan Gojek online ya, kemungkinan Anda menurut Om Joni sewa saja ya, jangan pakai ojek online, sewa. Ya terserah diatur sewa per jam atau per 2 jam. Ya mungkin Anda sewa, kalau per hari mungkin sewanya 400.000, mungkin per jam bisa 100.000 atau ya bisa 100.000 mungkin atau 200.000. Ya teman-teman, misalnya tadi sore ya, Anda cuma butuh waktu 2 jam saja, 2 jam di sini ya, jam 3 sampai jam 5 ya. 2 jam. Anda kan ke sana ke Bukit Doa ya, masuk di Bukit Doa itu ada karcis per orang 25.000 ya, kira-kira sekarang sudah 25.000 ya. Lalu Anda masuk ke sana ya. Kalau tadi sewa kendaraan 200.000, mungkin per jam 100.000, berarti 2 jam 200.000 ya. Anda sampai di sana itu ya, kemudian dikatakan cuma dekat. Lalu Anda naik terus ya dari pintu masuk itu kan dia naik gitu, kira-kira hampir 500 meter sampai di mana ya, sampai di chapel ya. Ada chapel, kemudian ada patung Maria, kemudian ada kafe-kafe, dan Anda foto-foto di situ keren. Ada amphitheater, kemudian ada jalan salib, perhentian terakhir daripada Yesus ya ketika disalib bangkit. Ada di situ teman-teman, bagus sekali. Nah di sana Anda bisa menikmati suasana pemandangan yang menarik, luar biasa ya, keren, bagus sekali. Anda bisa melihat Gunung Lokon, wow, luar biasa. Jadi dari chapel tadi itu Anda foto-foto saja di situ ya, foto-foto, kemudian Anda menikmati suasana alam yang indah di situ. Nah mungkin 1 jam Anda foto-foto di situ ya, menikmati suasana di situ ya. Lalu Anda turun ke kafenya ya, Anda ke kafe, turun lagi, dan Anda duduk ya 1 jam lah. Anda foto, pesan pisang goreng dan lain sebagainya, minum kopi, pesan pisang goreng dan lain sebagainya. Anda foto-foto ya, Anda hanya memerlukan waktu 2 jam. Jadi tadi Om Joni hari pertama benar-benar Anda city tour dalam kota sampai di terakhir di Doa ya. Anda selesai dengan program itu, Anda kembali ke hotel ya teman-teman, dan Anda makan malam di hari kedua. Nah ini Om Joni sampaikan, hari kedua Anda bisa pergi ya ke beberapa area wisata yang ada di di dalam kota lagi, yaitu Anda menuju ke kafe-kafe yang ada di Gunung Lokon ya, di bawah Gunung Lokon. Kalau Om Joni bilang di kaki Gunung Lokon. Di situ ada beberapa wisata, restoran yang bagus, pemandangannya bagus, dapat melihat Gunung Lokon. Misalnya Pelangi, kemudian ada Del Lokon. Di situ Anda bisa menikmati ya. Keren di situ teman-teman. Ya, kemudian Anda bisa menikmati sampai setengah hari. Kemudian setelah itu Anda melanjutkan perjalanan ke Tete Tanah. Wow, ke Rurukan ya teman-teman. Ke Rurukan, kemudian Kumelembuai. Anda bisa melihat agrobisnis. Wow, keren teman-teman. Bagus di sana. Ya, tadi kalau Om Joni katakan bahwa Anda bisa sewa kendaraan pada hari kedua, ya karena ini sudah agak jauh ya. Hari pertama Om Joni katakan bisa pakai Gojek online ya. Tapi hari kedua Anda sewa kendaraan 1 hari, mungkin let's say 400.000 pakai mobil kecil, dan Anda bisa menikmati sampai di Bukit Tete Tanah ya, dari Gunung Lokon ke Bukit Tete Tanah. Jadi itu 1 hari teman-teman ya, Anda bisa menikmati selama 1 hari. Bahkan kalau ada waktu Anda bisa sampai di Danau Lino ya. Om Joni tidak tahu ya, hari ini ya tanggal 2 Desember, apakah sudah buka atau belum, Om Joni tidak tahu, karena Om Joni belum lihat ya, apakah sudah buka atau belum. Memang ada tutup sudah beberapa bulan ini ya, sudah 3-4 bulan ini ditutup teman-teman ya.
Tapi Anda bisa menikmati hari kedua itu sampai di Bukit Tetana. Ya. Dan ada satu lagi setelah itu mulai pada malam, ya mungkin di Bukit Tetana sampai jam 3 ya. Kemudian jam 4 Anda masuk ke Tuur Maasering. Keren ya. Tuur Maasering ini adalah suatu kawasan wisata alam yang keren. Itu adalah kawasan pohon ya, hutan di mana ada pohon-pohon enau, pohon seho ya. Om Joni bilang pohon seho, bahasa Indonesia ya pohon seho ya, bahasa Manado, yang biasa buat saguer ya, kemudian buat cap tikus. Di situ lengkap teman-teman. Tuur Maasering. Anda bisa menikmati sampai malam hari di situ. Bahkan Anda bisa makan malam di situ. Dia buka ya malam, bisa jam 7 sampai jam 8. Ya, hari kedua Anda finish di Tuur Maasering. Wow, keren teman-teman. Silakan Anda menikmati perjalanan itu. Lalu Anda balik ke Manado ya. Anda balik ke Tomohon lagi. Nah, hari ketiga Om Joni sarankan Anda bisa kembali ke Manado atau Anda keliling Minahasa, Danau Tondano, Bukit Kasih ya, bisa ya Anda keliling Minahasa itu hari ketiga. Tapi memang agak jauh ya teman-teman. Kalau dari Danau Tondano ke Bukit Kasih juga itu jauh teman-teman ya, 1 jam lebih, dan Anda memerlukan waktu 1 hari bahkan 2 hari itu keliling Minahasa. Agak jauh teman-teman. Maksudnya agak jauh antara beberapa kawasan wisata. Anda keliling Danau Tondano juga itu perlu waktu 1 hari teman-teman. Hanya keliling ya. Belum ada ke objek wisata misalnya Bukit Kasih. Tetapi kalau Anda mau pilih hari ketiga itu ke Manado, lebih keren juga. Om Joni sarankan juga ke Manado ya. Jadi Anda memerlukan waktu bisa 1 hari ya di Manado keliling. Ya, itu kalau memang wisata Anda 3 hari ya. Tapi kalau wisata Anda sampai 7 hari, Anda keliling Minahasa, no problem. Oke, jadi tematik kita adalah bagaimana objek wisata yang ada di Kota Tomohon. Itulah yang bisa Om Joni sampaikan. Anda bisa menikmati suasana Kota Tomohon, city tour dengan Kota Tomohon, dengan objek-objek wisata yang keren dan luar biasa. Memang masih ada lagi ya teman-teman. Om Joni mau sebutkan misalnya ada di Gunung Wawo. Wow, di sana pemandangannya keren, ada restoran Gunung Wawo, mantap teman-teman. Ada air terjun, masih banyak lagi ya di Kota Tomohon, misalnya air terjun Teka Antelu ya, Teka Antelu. Dari pusat Kota Tomohon ya, dari Menara Alfa Omega sampai di sana itu kira-kira ya 10 menit ya sampai di pintu masuk air terjun ya, 10 sampai 15 menit. Namun Anda harus jalan dari pintu gerbang itu, jalan ke bawah itu 1 jam ya, sudah bagus ya. Ada banyak lagi ya kawasan-kawasan wisata yang ada di Tomohon, masih dalam wilayah Kota Tomohon. Dan itulah suasana city tour di Kota Tomohon. Anda memerlukan waktu 2 hari keliling di Kota Tomohon dan 1 hari di Manado. Ya, rekomendasi Om Joni seperti itu teman-teman ya, jika Anda berwisata di Kota Tomohon. Oke teman-teman, jadi itu yang perlu Om Joni sampaikan buat teman-teman. Terima kasih dan silakan Anda buatkan planning untuk berwisata di Kota Tomohon ya, Sulawesi Utara. God bless buat teman-teman.